Kejadian penting dalam rentang sejarah membuktikan jasa para pahlawan yang luar biasa. Semua tercatat dalam tinta emas kemerdekaan, terangkum dalam peristiwa dan perjuangan. Peristiwa dan perjuangan cuma di Radio Jogja. Di Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Bukan nih listeners, kita bukan mau ngebahas Deadpool and Wolverine ya. Bukan. Ini memang walaupun vibes-nya sama. Sama-sama merah juga, sama-sama semangat juga. Bener, sama-sama memperjuangkan sesuatu. Tapi Betul. kan memang kita udah masuk di bulan Agustus, yang dimana kita akan menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Benar, dan buat tahun ini nih listeners, tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di 2024 adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Wow. Yang tema ini emang diambil gitu kan sebagai bentuk harapan bagi bangsa di tengah menyongsong hari depan yang lebih baik. Aduh, keren banget, ada bintang. Emang proklamator. Oh kamu? Loh, Gak bisa dong. Enggak, bukannya kamu Apa? yang ini masang tiang bendera waktu itu? Bener lagi. Ya kan? Iya benar, yang tengah. Yang tengah. Nah tapi memang di bulan Agustus ini listeners, kita bakalan spesial. Di setiap harinya bakalan ada insert PNP, P dan P alias peristiwa dan perjuangan, yang dimana kita bakalan breakdown perjuangan dan juga peristiwa penting yang jadi tonggak sejarah bangsa di rentang tahun 1900 sampai dengan 1945. Itu Yes. dimana Ade Bintang sudah umur 3 tahun ya kalau gak salah ya. Kebetulan 4 sih, tapi waktu itu udah jalan. Agak serem ya, kamu reinkarnasi ya memang ya. Ini adalah reinkarnasinya Ade Bintang di masa lalu. Tapi ini sebagai salah satu bentuk juga listeners kalau kita ini menghormati jasa para pahlawan dan juga orang-orang yang sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia di tahun 1945. Yes, kalau di tahun 1901 jadi udah 100 tahun lebih. Kalau kita tengok kembali ya ke belakang, ini Belanda udah menetapkan politik etis atau politik balas budi. Ini yang pelajaran SD, IPS tolong diingat lagi karena ini penting ya. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan Jas merah. sejarah. Singkatan lo Tang. Nggak boleh kan? Gak boleh lo Tang, Iya, itu emang nggak boleh. singkatan lo. Iya nggak boleh. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Jas merah juga nggak boleh dilupain dong. Bayangin kalau kamu punya jas tapi lupa yang punya warna merah. Gak harus merah kan? Oh hari ini for your information Yes, listeners, yes, hari yes. ini gantian Yes. Ade Bintang Yes, yang yes, pakai yes. baju merah. Bener, menyala abangku. Respect. Kita balik ke politik etis. Mm-mm. Jadi penetapan politik etis atau politik balas budi di tahun 1901 ini listeners ternyata menyebabkan banyak sekolah modern yang akhirnya ini bisa dibuka buat penduduk pribumi. Karena kan Betul. waktu itu memang untuk etnis tertentu seperti itu kan. Mm-mm. Ada satu tokoh politik yang namanya adalah C.Th. van Deventer. Ini mengemukakan ide si politik etis tersebut, dan politik etis sendiri digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Indonesia. Bener, dan selain itu juga politik etis ini dijadikan sebagai desakan dari golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda. Dan ada 3 kebijakan politis etis waktu saat itu yang terangkum dalam program disebut Trilogi Van Deventer. Yang isinya gitu kan 3 dari trilogi Van Deventer, ada edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, sama emigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, itu adalah di tahun 1901, 7 tahun berselang. Di tahun 1908 berdiri satu organisasi yang ini jadi cikal bakal organisasi-organisasi besar di Indonesia juga, berdirinya Budi Utomo. Ini juga jadi salah satu awal pergerakan yang tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya tuh organisasi ini Budi Utomo hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan aja dan khususnya di Pulau Jawa. Dan Budi Utomo didirikan untuk mewujudkan tujuan awalnya sesuai prinsip ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sampai saat ini ya, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Tanggal berapa tuh?
Tanggal berdirinya Budi Utomo. Berapa? Itu Hari Pendidikan Kebangkitan Nasional Enggak, Indonesia. iya tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Saya nanya tanggal berapa? Tanggal berapa, Grace? Hari apa sih? Hari Kipnas ya? Hari Kipnas kalau Hari nggak salah. Kebangkitan Nasional Indonesia. Hari Kipnas 2 Mei bukan sih? Bukan, itu Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Hari Kipnas tuh Hari Kipnas 1 deh kayaknya deh. Satu apa? 1 Mei. Satu, salah. 20 Mei. 20 Ya Mei kan? gua 20 yang Mei. ngetik. Gua yang 20 ngetik lu baca. 20 Iya, Mei betul. nih listeners, tanggal berdirinya Budi Utomo yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian setelah 3 tahun berselang gitu ya, akhirnya ini juga salah satu sejarah yang nggak boleh dilupain adalah surat-suratnya Ibu kita Kartini. Nah, Ini diterbitkan di sebuah buku di Belanda tepat di tahun 1911. Dan surat-surat Kartini yang dikumpulkan oleh Mr. J.H. Abendenen dan juga diterbitkan di tahun 1911 dengan judulnya adalah Door Duistemis tot Lich. Susah ya. soalnya Belanda ya. Door Duisternis tot Lich atau Habis Gelap Terbitlah Terang yang kita kenal sampai sekarang. Betul, dan Habis Gelap Terbitlah Terang ini tuh tentang kehidupan perempuan di desa. Terus juga ada surat-surat Putri Jawa gitu kan. Terus pesan penting dari Raden Ajeng Kartini dalam terbitan itu adalah di balik kesulitan akan selalu ada kemudahan. Ini memang pesannya positif banget dari Bener. semua tulisan-tulisan beliau gitu ya. Dan kemudian di tahun 1914 listeners ada Hollands Inland School atau disingkat HIS. Ini adalah sekolah Belanda untuk bumi putra. Ini salah satu sekolah di zaman penjajahan Belanda. Dan sekolah ini pertama kali didirikan di Indonesia itu di tahun 1914 tersebut, seiring dengan diberlakukannya si politik etis tadi di Bener. 1901 itu tadi. Nah, sekolah ini ada di jenjang pendidikan rendah atau Lager Onderwijs. Ini kayak besok kita les bahasa Belanda deh ya. Boleh ya. Karena bacanya agak beda kan, Lager Onderwijs atau setingkat dengan pendidikan dasar sekarang, SD lah ya kalau sekarang Betul. ini. Terus HIS ini termasuk sekolah rendah dengan bahasa pengantar tuh bahasa Belanda. Jadi dibedakan dengan inland school yang pakai bahasa daerah. Jadi emang ada beberapa sekolah ya berarti zaman itu, tapi emang dibeda-bedakannya dari bahasa juga. Betul, itu dia tadi sejarah Indonesia, listeners, dari masa ke masa dari tahun 1900 ya. Awalnya dari tahun 1901 sampai di 1914. Nantinya besok-besok nih sampai tanggal 17 Agustus kita bakalan kasih setiap hari itu kisah-kisah kisah-kisah enggak tuh? Betul, cerita-cerita sejarah ya. Betul. Betul, berarti nantikan di segmen berikutnya Peristiwa dan Perjuangan.